4 artis mancanegara yang bertobat dan mengikut Yesus. Kehidupan pribadi para artis dan musisi papan atas mancanegara identik dengan kesan glamor dan cinta akan dunia. Sebenarnya mereka jarang mengekspos kehidupan pribadi mereka, seperti kisah cinta, keluarga, dan kehidupan spiritual. Popularitas yang semakin tinggi mengakibatkan sebagian dari artis dan musisi terjerumus ke dalam seks bebas, pesta pora, dan mengonsumsi narkoba, bahkan sampai mengabaikan orang-orang di sekitar. Mereka selalu mencari kepuasan yang bersifat duniawi. Tak jarang mereka berurusan dengan hukum, bahkan sampai di penjara. Tapi ada beberapa artis papan atas yang dulunya hidup dalam kegelapan dan sekarang menemukan cahaya pengharapan dan kepuasan batin yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Inilah 4 artis mancanegara yang bertobat lahir baru dan mengikut Yesus. Yang pertama, Kanye West. Saudara-saudara yang menyukai aliran musik rap atau R&B pasti tidak akan asing dengan nama Kanye West. Dia merupakan penyanyi dan pencipta lagu rap dan telah memenangkan 21 kali penghargaan Grammy Award. Suami dari top model Kim Kardashian ini dulunya orang yang senang dengan kehidupan malam, sangat temperamen dan suka mengucapkan kata-kata makian. Tak jarang dia dikabarkan pisah rumah dengan istrinya. Dia juga sering berselisih dengan banyak artis lainnya. Setelah kematian ibunya pada tahun 2017, dia didiagnosa mengalami gangguan mental, yaitu bipolar. Dia harus dikurung di rumah sakit untuk memulihkan kejiwaannya. Pada saat itu, dia mendapat penglihatan dan jamahan dari Yesus. Kanye West sembuh dari penyakitnya dan sekarang melayani Tuhan lewat musik. Dalam wawancaranya di salah satu siaran televisi, dia mengatakan, "Aku tahu Tuhan telah memanggilku sejak lama, namun para iblis selalu menggangguku." Dia sekarang sudah menciptakan lagu-lagu rohani dan tidak lagi menciptakan lagu-lagu duniawi. Album rohani pertama dari Kanye West yaitu Jesus is King. Yang kedua, Justin Bieber. Penyanyi asal Kanada ini sangat populer di kalangan remaja wanita. Bahkan dari beberapa sumber mengatakan jika Justin Bieber lebih terkenal dibandingkan The Beatles. Banyak gadis remaja di seluruh dunia menjadikannya ikon sebagai cowok idaman. Dengan tingkat popularitas yang tinggi, menjadikan Justin Bieber sejajar dengan penyanyi-penyanyi kelas dunia. Dia juga menjadi model di berbagai produk-produk mahal di dunia, yang menjadikannya sangat kaya. Akan tetapi kehidupannya jauh dari Tuhan. Dia senang pergi ke tempat-tempat hiburan malam, mengonsumsi narkoba, sering balapan liar, bersikap semaunya kepada orang lain. Bahkan dia sering mengucapkan kata-kata yang rasis dan menghina. Di tahun 2014, dia sempat masuk penjara selama sehari karena mengemudi dalam keadaan mabuk dengan kecepatan tinggi. Kejadian ini yang mengakibatkan dia mulai berpikir untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Dia mulai melawan keinginan dagingnya yang menurutnya sangat sulit untuk dilakukan karena dia sudah terbiasa dengan dunia gelap
dan sudah kecanduan narkoba. Tetapi dia tidak sendirian. Dia dibantu oleh seorang pastor yang melayani di gereja, tempat keluarganya biasa beribadah. Sang pastor sering memberikan nasihat dan ayat-ayat Alkitab. Pasang surut iman kepercayaannya diuji di tengah popularitas. Pada tahun 2018, dia menikahi seorang wanita bernama Hailey Baldwin. Dalam suatu wawancara, sang istri mengutarakan di awal pernikahan mereka yang baru berjalan 6 bulan, banyak sekali timbul masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, diakibatkan dari masa lalu Justin Bieber. Tetapi sang istri tetap tabah karena dia yakin Yesus bisa memulihkan rumah tangga mereka dari bayangan masa lalu. Pada awal tahun 2020, Justin Bieber dengan lantang menyerukan iman kepercayaannya kepada publik karena dia sudah merasakan jamahan Roh Kudus dan sudah banyak belajar dari Alkitab. Pada suatu wawancara, Justin Bieber mengatakan, Yesus telah mati untuk kita dan Yesus telah menebus dosa. Bahkan orang yang membunuh anak kecil pun diampuni Yesus. Sungguh besar cintanya, kata Justin Bieber. Sekarang Justin sibuk dengan album rohani, tur rohani, dan kesibukannya untuk membangun gereja. Yang ketiga, Charles Ray Chuck Norris. Bagi yang suka dengan film-film action tahun 80-an sampai 90-an, pasti tidak asing dengan nama ini. Dia adalah aktor yang multi talenta dan menjadi ikon lelaki macho. Chuck Norris merupakan pemegang Grandmaster sabuk hitam tingkat 8 di Taekwondo. Dia menjuarai Professional Karate Championship 6 kali dan dia telah menjadi juara dalam 30 turnamen seni bela diri profesional. Dia membintangi banyak film-film laga yang sangat terkenal. Akan tetapi kehidupan pribadinya tidak sesukses karirnya. Di tahun 1988, dia bercerai dengan istrinya setelah 30 tahun umur pernikahan mereka yang dikaruniai 2 orang anak, Mike dan Eric. Dia juga mempunyai anak di luar nikah. Dia menikah kembali tahun 1998 dengan seorang model. Chuck Norris adalah orang yang temperamen tinggi dan suka main dengan banyak wanita. Tetapi istrinya sangat setia dan setiap pagi membacakan ayat Alkitab kepadanya dengan suara lantang. Sehingga Chuck memutuskan untuk membacanya sendiri dan dia mencoba membacakan ayat Alkitab pada istrinya setiap pagi. Hingga pada suatu ketika dia mendengar Tuhan berkata kepadanya, "Chuck, sudah waktunya untuk pulang. Sudah cukup lama engkau tersesat." Pada saat itu dia merasakan kehadiran Roh Kudus di hatinya. Mulai saat itu Chuck Norris dengan lantang dan tidak merasa malu mengakui iman percayanya pada semua orang. Sekarang dia aktif di berbagai kegiatan-kegiatan sosial, khususnya untuk anak muda, agar jangan menggunakan narkoba dan pentingnya untuk selalu berdoa. Pada wawancara di suatu stasiun televisi, dia menganjurkan agar setiap sekolah-sekolah harus menerapkan Injil dan membaca Injil setiap pagi. Kutipan yang terkenal dari Chuck Norris yaitu, "Kita dapat berbicara tentang apa yang Yesus katakan dalam Alkitab, yaitu cinta, kasihi sesama, menjadi orang baik,
meskipun kita tidak dapat mengutip ayat Alkitab, kita juga dapat mengatakan itu dengan secara tidak langsung, yaitu dengan kita lakukan. Yang keempat, Brian Philip Welch. Untuk saudara-saudara yang tidak tahu dengan Brian Welch, dia adalah gitaris utama grup band Korn. Aliran musik grup band Korn yaitu nu metal. Grup band ini sangat terkenal di kalangan orang-orang ateis. Brian juga seorang penyanyi dan penulis lagu. Dia salah satu gitaris yang sangat dihormati di dunia karena memiliki karisma dan gaya panggung yang unik. Nama panggungnya adalah Head. Untuk saudara-saudara yang suka dengan musik-musik cadas, pasti tidak asing dengan Brian atau Head. Dia dilahirkan dari keluarga Kristen, tapi dari masa remajanya dia tidak lagi mau ke gereja dan memutuskan menjadi ateis. Sejak umur 14 tahun, Brian sudah mengonsumsi narkoba. Dia senang hidup di jalanan dengan anggota-anggota geng jalanan. Dia sangat kecanduan narkoba. Pada masa-masa popularitasnya, dia harus keluar masuk tempat rehabilitasi narkoba untuk memulihkan kecanduannya. Para dokter sudah menyerah karena Brian sudah pada tahap paling parah. Bahkan anaknya Jenea mencoba untuk bunuh diri karena tidak tahan melihat ayahnya. Ini mengakibatkan Brian semakin depresi. Pada tahun 2004, dia bertemu dengan rekannya yang mengajak dia untuk pergi ke gereja karena rekannya mengatakan dia akan sembuh dari ketergantungannya dari narkoba dan kebiasaan buruknya. Pada saat di gereja, pendeta mengatakan Yesus akan masuk ke dalam hati kita dan akan memulihkan diri kita. Pada saat itu, Brian mendapat jamahan kasih Yesus dan dia mulai menangis. Sejak saat itu, kecanduannya hilang dan dia mulai rutin membaca Alkitab. Tetapi perjalanan imannya tidaklah mudah. Dia harus kehilangan popularitas dan harus kehilangan uang yang banyak karena pengakuan imannya dan meninggalkan bandnya. Tapi Brian percaya bersama Yesus dia akan menemukan sesuatu yang indah. Brian aktif menulis buku-buku rohani. Salah satu bukunya yang menuliskan bagaimana anak-anak muda yang ingin mencari jati diri dan ingin diakui serta dihormati oleh orang lain, tapi semuanya itu sia-sia tanpa ada kasih Kristus di hati kita. Di tahun 2013, dia kembali pada grup bandnya Korn. Dia ingin menjangkau orang-orang dengan musik dan rekannya untuk meninggalkan kehidupan duniawi karena dia sayang pada mereka.